Halo semua, kami dari kelompok 3. Di sini kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang flow sensor. Di sini kami akan menjelaskan tentang definisi flow sensor, jenis-jenis flow sensor, fungsi flow sensor, pengaplikasian flow sensor, serta kelebihan dan kekurangan flow meter berdasarkan jenisnya. Definisi flow sensor. Flow sensor adalah bagian penting dari sistem yang membentuk cara hidup modern kita. Mereka bekerja di sistem bahan bakar kendaraan Anda, infrastruktur distribusi sistem gas dan air, dan sistem manufaktur lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Flow sensor adalah komponen yang mengukur aliran cairan seperti gas atau cairan. Sensor aliran memanfaatkan subsistem mekanik dan listrik untuk mengukur perubahan atribut fisik fluida dan menghitung alirannya. Mengukur atribut fisik ini tergantung pada atribut fisik fluida. Fluida gas, cair, dan non-Newtonian berperilaku sangat berbeda satu sama lain. Sehingga metode yang kita gunakan untuk mengukur alirannya juga harus berbeda. Flow sensor dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kontak sensor, dan yang kedua, non-kontak sensor. Flow sensor kontak digunakan dalam aplikasi di mana cairan atau gas yang diukur diperkirakan tidak akan tersumbat di dalam pipa saat bersentuhan dengan bagian sensor yang bergerak. Sebaliknya, flow sensor non-kontak tidak memiliki bagian yang bergerak dan umumnya digunakan ketika cairan atau gas yang dipantau akan terkontaminasi atau diubah secara fisik dengan bersentuhan dengan bagian yang bergerak. Jenis-jenis flow sensor. Yang pertama, UV flow meter. Jenis ini bisa digunakan untuk mengukur aliran cairan, gas, dan juga bisa diaplikasikan pada aliran uap. Biasa diaplikasikan untuk cairan material yang kental seperti cairan solut atau mengukur gas yang mempunyai tingkat humidity yang tinggi. 2. Glass tube flow meter. Jenis flow meter ini banyak digunakan untuk aplikasi pemasangan dengan sistem vertikal dan besaran. Flow rate yang bisa langsung terbaca pada tabung kaca, yang mana kaca tersebut terbuat dari bahan kaca cukup baik, yaitu Pyrex glass. 3. Coriolis massa flow meter. Jenis flow meter ini merupakan alat untuk mengukur massa cairan yang bergerak dalam tabung tertentu. Flow meter jenis ini digunakan untuk mengukur massa fluida seperti di dalam mesin, di mana bahan bakar akan bergerak melalui saluran bahan bakar dan jumlah minyak yang benar harus ditimbang sehingga setiap sistem lain di mana jumlah persisnya substansi harus diketahui. 4. Ultrasonic flow meter. Ultrasonic flow meter merupakan alat ukur dengan cara kerja tidak mengukur secara langsung atau inferensial, karena sensor tidak langsung mengukur kecepatan aliran fluida dalam pipa. Yang diukur adalah selisih waktu dengan mengukur waktu transit pulsa suara pada frekuensi yang tinggi atau high frequency sound pulse yang melintasi pada pipa beraliran fluida. 5. Turbine flow meter. Turbine flow meter pada dasarnya menggunakan prinsip dari Voltman rotating fan meter, di mana di dalam flow meter terdapat fan ataupun turbin atau inflare yang akan berputar saat fluid mengalir ke dalam flow meter, sehingga cukup tepat digunakan untuk mengukur fluid yang flow-nya rendah, namun punya pressure yang sangat tinggi. 6. Electromagnetic flow meter. Electromagnetic flow meter merupakan jenis flow meter yang mempunyai populasi tertinggi untuk flow meter yang digunakan untuk mengukur aliran fluid baik berupa air atau cairan lainnya, baik aliran yang korosif, kotor,
ataupun lumpur. Setelah kita mengetahui jenis-jenis dari flow sensor, selanjutnya kita akan memahami fungsi dari flow sensor. Fungsi ataupun kegunaan dari flow sensor adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya suatu aliran material ataupun liquid, gas, atau powder dalam suatu jalur aliran, dengan segala aspek aliran itu sendiri yang meliputi kecepatan aliran atau flow rate dan total massa atau volume dari material yang mengalir dalam jangka waktu tertentu atau sering disebut dengan istilah totalizer. Dengan diketahuinya parameter dari aliran suatu material oleh alat ukur flow meter yang dikirim berupa data angka dan dapat juga diteruskan guna menghasilkan aliran listrik ataupun sinyal yang bisa digunakan sebagai input pada kontrol atau rangkaian elektrik lainnya. Pada kasus tertentu, flow meter dapat digunakan untuk mendapatkan efisiensi dari suatu proses dengan cara melakukan adjustment besar kecilnya suatu aliran fluida. Seperti di industri manufacture, di mana kebutuhan air, udara bertekanan, dan steam yang tentunya besar kecilnya harus mengacu pada kebutuhan lini produksi berdasarkan konsumsi mesin pada proses produksi. Flow meter di sini bisa digunakan sebagai acuan besar kecilnya kebutuhan udara atau air atau steam dengan menyetel valve sehingga mesin yang membutuhkan udara lebih kecil bisa disesuaikan alirannya dan begitu juga sebaliknya. Sehingga tidak ada lagi kekurangan udara atau air atau steam untuk mesin-mesin yang membutuhkan lebih banyak. Untuk proses biaya produksi, flow meter justru memegang peranan penting guna mendapatkan biaya produksi sehubungan dengan konsumsi air atau udara atau steam. Dengan terdatanya jumlah pemakaian udara atau steam atau air dan gas, maka biaya produksi yang berhubungan dengan besarnya biaya fluida bisa dihitung dengan pasti. Kemudian yang sekarang kita bahas adalah pengaplikasian flow sensor. Flow sensor sering digunakan di perusahaan manufacture guna mengukur kapasitas dan performa pompa, kompresor, dan cooling system, sehingga kerusakan mesin yang lebih besar bisa diketahui sedini mungkin karena adanya ketidakberesan mesin, sehingga breakdown mesin bisa dihindari dengan melakukan perawatan sesuai schedule. Berdasarkan analisa hasil pengukuran sistem pendinginan atau lainnya dengan menggunakan flow meter yang portable. Flow sensor bisa juga diaplikasikan guna mendapatkan kualitas hasil produksi yang konsisten dengan mengaplikasikannya pada batching system. Di banyak pabrik makanan, flow meter bisa digunakan untuk mengukur volume cairan guna mixing cairan yang berbeda sehingga kualitas mixing bisa terjaga konsistennya. Kemudian, ternyata flow meter juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang sekarang yang pertama kita bahas adalah kelebihan dan kekurangan flow meter berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu orifice flow meter. Kelebihan dari orifice flow meter ini yang pertama adalah cocok diterapkan pada aliran air yang besar karena instalasinya terhitung sederhana dan dapat digunakan untuk mengukur air yang mengandung padatan atau solid. Kemudian yang kedua, orifice meter mudah dioperasikan dan dikalibrasi dengan biaya yang lebih terjangkau. Kemudian, selain kelebihan, juga memiliki kekurangan. Orifice flow meter juga memiliki kekurangan. Yang pertama, yaitu membutuhkan biaya instalasi yang lebih tinggi dan instalasinya lebih sulit karena ukurannya yang cukup panjang. Kemudian yang kedua adalah orifice meter lebih rentan mengalami penurunan tekanan yang tiba-tiba atau pressure drop. 2. Coriolis flow meter. Kelebihan dari Coriolis mass flow meter: yang pertama, nilai yang diukur tidak sensitif terhadap viskositas fluida
dan perubahan densitas fluida memiliki sedikit pengaruh pada nilai yang diukur. Kedua, instalasi di atas tidak ada persyaratan untuk bagian pipa lurus hulu dan hilir. Ketiga, Coriolis mass flow meter secara langsung mengukur aliran massa dan memiliki akurasi pengukuran yang tinggi. Kekurangan Coriolis mass flow meter. Buruknya stabilitas nol yang memengaruhi akurasi flow meter. Kedua, kandungan gas yang sedikit lebih tinggi dalam cairan dapat menyebabkan peningkatan kesalahan pengukuran yang signifikan. Ketiga, ini sensitif terhadap gangguan getaran eksternal. 3. Ultrasonic flow meter. Kelebihan ultrasonic flow meter. Yang pertama, dapat mengukur debit air mulai dari sistem perpipaan sehingga data pengukuran menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Kedua, mencegah risiko kehilangan air akibat kurang tepatnya pengukuran. Tidak ada komponen yang bergerak atau moving parts sehingga usia pemakaiannya lebih lama. Keempat, tidak ada penghalang di lintasan aliran sehingga tidak ada pressure drop. Kekurangan ultrasonic flow meter. Yang pertama, biaya instalasi yang relatif lebih mahal dibandingkan jenis meteran lainnya. Kedua, kurang cocok digunakan untuk mengukur debit air yang kecil karena harganya jadi lebih tinggi. Ketiga, sensitif pada perubahan aliran yang tiba-tiba sehingga dapat menimbulkan bubble. 4. Electromagnetic flow meter. Kelebihan dari electromagnetic flow meter. Yang pertama, pengukur aliran elektromagnetik dapat digunakan untuk mengukur cairan konduktif industri atau bubur. Kedua, tidak ada kehilangan tekanan. Yang ketiga, rentang pengukuran besar dan diameter pemancar aliran elektromagnetik adalah dari 2,5 mm hingga 2,6 meter. Pengukuran aliran elektromagnetik mengukur laju aliran volume fluida yang diuji dan pengaruh suhu, tekanan, densitas, dan viskositas fluida tidak terlibat dalam prinsip pengukuran. Kekurangan electromagnetic flow meter. Penerapan flow meter elektromagnetik memiliki keterbatasan tertentu. Itu hanya dapat mengukur aliran cairan media konduktif dan tidak dapat mengukur aliran media non-konduktif, seperti gas dan air untuk perlakuan panas yang lebih baik. Kedua, pemasangan dan commissioning flow meter elektromagnetik lebih rumit daripada flow meter lainnya dan persyaratannya lebih ketat. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya.